banyak juga ya beberapa kayak misalnya kita main di beberapa tempat apalagi mostly ya pensi sama tempat kuliah. Mereka taunya tuh Nigia. Sekarang berubah gitu. Karena generasinya udah beda gitu. Zaman dulu orang rilis pertama kali cuma di radio sama TV. Jadi kita nungguin. Itu excitement yang menurut gue hilang ya. Nungguin terus kalau lo nggak punya udah keluar rilis misalnya kaset atau CD-nya kita harus beli. Tapi kita kalau nggak punya duit nggak bisa beli. Jadi kita cuma dengerin di radio doang gitu. Jadi menurut gue excitement yang hilang sebenarnya kayak gitu. Beli bajakan dong. Iya. Walaupun gue baru gabung itu di 2019 ya, berarti kan gue nih mau jalan 6 tahun. Rasanya itu kayak gue udah lama temenan sama mereka ya. Walaupun kita kalau dibilang jarak rentang usia tuh jauh sebenarnya. Cuman kayak itu tuh nggak berasa karena menurut gue ketika gue masuk tuh mereka sangat warm welcome. Gue yang ke bawah tua gitu. Karena kita udah gue yang makanya gue rasanya kayak udah lama banget gitu kan. Gitu sih. Iya. Seru lah pokoknya. 6 tahun hampir menuju 6 tahun perjalanan. Kalau di gue. Mungkin kalau dari Mas Rama juga mau 23 tahun nih. Kita sih ya, kalau yang lain ini 23 tahun, kalau dari gue pribadi sih ya perjalanan silih berganti, terus juga dinamika ups and down, tapi masih hadir di sini nggak cuman kita doang ya, maksudnya di sela-sela perjalanan kita tuh ternyata banyak teman-teman kita juga yang maksudnya udah pulang duluan gitu dalam tanda kutip ternyata, tapi kita sekarang di usia Niji-nya 23 tahun kita masih dikasih kesempatan nih, masih dikasih berkah untuk bisa tugasnya berkarya, bermain musik dan menghibur banyak orang gitu. Jadi maksudnya kalau gue secara pribadi sih jangan menyia-nyiakan yang masih dikasih, apalagi kalau gue pribadi juga sebagai salah satu cita-cita gue dari 6 SD pengen jadi musisi sama jadi penyiar radio zaman dulu. Jadi masih bisa mempertahankan sampai hari inilah gitu kalau gue. Kalau dari lo? Rasanya menjadi Niji. Udah di level kayak ini jadi peran sih. Salah satu peran hidup, jadi emang harus dijalanin, kita harus mengeluarkan karya-karya melalui Niji ini, terus juga bersyukur juga berjodoh sama orang-orang ini, apalagi Ubay juga langsung klop, jadi banyak rasa bersyukurnya banyak banget sih. Kalau tadi Bang Aril bilang, dari abang gimana bang? Freedom lah. Jadi kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita mau tuju bersama-sama tanpa ada yang mungkin ngasih tahu harus gini harus gitu. Itu aja sih freedomnya tuh yang mahal ya di Niji. Sudah di titik purpose. Iya, gue selalu bilang tujuan. Ini kan dia bilang peran ya. Gue selalu ngobrol sama Ariel tuh gila ya, sekarang tuh menurut gue adalah hidup tuh istilahnya life on purpose gitu loh. Iya, jadi kayak lo ketika lo dikasih kesempatan sama yang di atas, kayak gue nih akhirnya masuk di band yang memang sudah lama ada gitu kan. Kenapa alhamdulillah ini jalan lagi, terus rezekinya datang lagi, terus kayak dikasih kesempatan banyak dan besar gitu kan. Itu berarti Tuhan tuh masih kasih challenge gitu. Tuhan masih memperhatikan kita, Tuhan masih peduli sama band ini dan ya itu tadi kayak life on purpose. Gue sebelum masuk Niji pun jujur tadi gue udah mau stop dari perjalanan musik gue karena kayaknya gue udah end up deh, udah nggak ada udah stuck gitu, kayak nggak ada yang bisa bikin gue berkembang gitu kan. Akhirnya doa gue terjawab ketika sebelum gue waktu itu kita ada audisi ada audisi mari cari vokalis Niji dan gue berdoa sama Tuhan kayak Tuhan kalau memang ini jalan gue untuk main musik lagi tolong kasih, kalau memang ini bukan ya udah gue akan balik lagi ke kota gue, kota kelahiran gue, ke kampung gue gitu kan. Ya udah kayak gue nggak akan main musik. Tapi ternyata jawaban dari Tuhan berbeda. Dia masih percaya dan akhirnya dipertemukan dengan mereka berlima deh sorry ya. Jadi berenam sama lu. Oh iya berenam sama gue ya. Nah itu dia dan sampai sekarang alhamdulillah gue masih bisa main musik dan sekarang ada teman-temannya itu sih yang gue rasain ya. Kalau tadi mengutip dari Ariel Purpose. Iya, peran dalam hidup lo dan ternyata memang peran kita sebagai musisi kan membuat
membuat karya, Ya. menghibur orang-orang, terus Semoga dari karya yang kita bikin bisa makes people's life better. ya, dan menurut gue tugas seorang seniman kayak kita tuh adalah memberikan motivasi juga ya. Jadi kan kadang mungkin yang datang ke nonton kita gitu kan, let's say kayak wah lagi udah nggak punya gairah hidup, terus udah nggak apa ya kayak Iya. kurang greget lagi, terus ketika nonton perform kita mungkin jadi akhirnya terketuk lagi pintu hatinya, terus akhirnya jadi semangat lagi, terus akhirnya dia mempunyai gairah lagi ya. Menurut gue ya itu tugas kita tuh Fire up. iya, gitulah. Kalau gitu. Berarti emang rezeki lu di Niji ya? Rezeki kita semua sih. Maksudnya kan Niji nggak cuma kita berenam, ada teman-teman produksi, ada di balik layar tuh banyak banget. Ada banyak orang yang terlibat lah, dan alhamdulillah gue bersyukur banget ini bisa jalan lagi loh. Ini bisa kembali lagi dan kita bisa berkreatif lagi, bisa berkreasi lagi, bisa menumpahin segala apa yang memang kita pengen tuangin gitu. Kalau capek sih Gue sih enggak. enggak, gue tidak Gue pernah justru capek. kalau nggak melakukan hal ini tuh Malah bingung mau ngapain. kata kasarnya bisa gila kali. Iya. Jadi Iya. yang bisa bikin kita Sane. napak nih gitu ibaratnya tuh karena kita melakukan yang sudah kita lakukan 23 tahun gitu ya, kayak kita balik lagi mempromosikan karya baru kita, terus Balik kita buat album lagi. bikin album kita dengan ngeluarin masing-masing unek-unek dengan bikin lagu, sama ngibur penonton sih gitu. Jadi kayak di atas panggung pun tuh menurut gua nggak ada bisa Nggak ada kata dibayar bosen. ketika orang nyanyiin lagu lo sendiri di tiap kota itu masih ngasih sebuah energi lu lah sih gitu. Jadi kalau ditanya capek enggak lah gitu. Justru capek kalau kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Berarti aman ya? Nggak capek ya? Iya. Ya karena kita in love sama ini gitu yang kita lakukan, jadi ruang sama waktu tuh kayak gak ada gitu. Makanya kayak 23 tahun gak berasa sih. Iya. Makanya tadi ya kalau flashback ya tadi kan yang gue bilang, gila 23 tahun terus silih berganti itu dalam arti kata ada yang Teman-teman kita udah pada. masuk keluar, ada yang udah beneran balik ke sana gitu. Jadi kayak wah kita masih di sini ya gitu. Jauh berkembang ya. Ya. Jadi sekarang udah punya ibaratnya udah punya komunitas atau pie masing-masing gitu. Kalau zaman dulu kan kita dengan apalagi media belum ada zaman sekarang sosial media gitu ya kan, kita cuma ada TV, radio. Jadi apa yang tren itu kita ngeliat di situ. Terus di daerah-daerah kalau misalnya ada musik yang tren juga mereka harus kirim ke radio, dari radio daerah ke pusat dulu ke Jakarta. Kalau sekarang Sosial semua orang media. udah bisa jadi musisi ya. dengan fasilitas yang ada, dengan koneksi yang ada, Home recording. iya semua gitu. Jadi bebas sih gitu, Iya. bebas. Justru ya dengan fasilitas yang ada orang lebih gampang bikin musik di rumah gitu kan. Lebih bisa jadi diri sendiri juga, nggak perlu ikut-ikutan orang. Sekarang kayaknya prosesnya kepotong tuh ya. Orang rekaman di Rumah. ruangan aja gitu, rumah lu tinggal rilis sendiri. Nggak perlu Iya. Iya, Nggak peduli kualitas. Sesuai waktu Serius? Bro, sendiri. bisa bikin lagu nih 3 menit di sini set akustikan, besok lo rilis di platform Spotify. juga bisa. Iya. Iya, bisa. Berarti berkembang lah ya industri ini ya. Ya, Berkembang open market, sih. apa free market. Gue sih melihatnya parah sih, berkembangnya pesat banget. Kayak sekarang lu bebas mau milih dengerin lagu apa, lu mau lihat Apaan video aja. yang seperti apa gitu kan. Mau bikin video klip juga bisa macem-macem, lu taruh di platform musik pun sekarang bisa taruh video gitu kan. Jadi gila, lebih luas lagi, lebih bebas lagi. Ya tadi dia bilang kan freedom kan. Jadi kayak sekarang banyak kebebasan yang memang dulu mungkin agak terbatas ya. Pasti. Banget. Dulu gue ngerasanya kayak Pasti. malah gini nih. Ini bukannya gue ini ya. Zaman dulu kan TV, radio. Kayak gue setiap lihat TV, lihatnya Niji. TV lihatnya Niji kayak anjing kayak dicuci otaknya gitu kan. Kayak kalau dipaksa gitu kan. Tapi kan sekarang udah enggak. Sekarang lo bebas benar-benar Monopoli. bisa. Iya, dulu mungkin kayak gitu dan sekarang kayak gila ya. Ini jadi banyak memberikan kesempatan buat musisi-musisi di luar sana. Lo nggak harus berkarir yang gue harus ke Jakarta. Lo dari mana aja deh, dari kamar lo, dari daerah manapun lo bisa menyuarakan musik lo. Gitu. Itu lebih apa ya? Ya ini maksudnya semuanya serba ada, jadi effortless lah gitu. Lo dari
maksudnya dari daerah lo sendiri, dari kamar lo sendiri lo bisa menyuarakan karya lu gitu. Tinggal kayak gitu. Kalau dulu kan kayaknya harus ada ya perjalanannya lama lah gitu kan, bikin dulu di mana yang teman mungkin punya studio, Harus punya terus koneksi juga. koneksi juga masuk ke radio, dari radio baru balik ke pusatnya di Jakarta. Belum lo kirim demonya dibuang. Itu yang gue denger ya. Itu Ya, kalau gue sih dikasih surat, gue nggak tahu dibuang dikasih surat. Zaman dulu Tidak maaf, diterima. kita belum bisa bekerja sama. Ada yang baik, ada yang nggak ada kabar. Dulu kan gitu ya. Tapi ada yang menarik nih. Waktu dulu gue gabung sama Niji pertama kali karena sama mereka nih Ariel sama Andro, gue tuh terkagum-kagum sama mereka berdua. Kenapa? Karena zaman dulu mereka udah home recording. Mereka berdua udah home recording, udah bikin lagu-lagu. Gue bilang, Dri, ngisiin lagu kita ya. Hah, ngisiin lagu rekamannya di mana? Di sini gimana? Jangan, lu mau drum lu kesini, lu rekam di sini. Gue bingung kan. Hah, oh ternyata bener dia bisa rekam dulu. Gue kan dulu setahu gue rekaman di studio gitu. Dulu tuh ini dapur rekaman ya. Dia udah rekam di rumah dari dulu. Gue lebih tepatnya rumah orang recording, gue masih nebeng tuh. Artinya orang zaman belum home recording, dia berdua udah fasih. Anak SMA loh dia. Iya. Sementara gue tuh masih kuliah kan, baru kuliah semester 1 kan. Wih, gila. Berarti 99 tuh ya? Iya. Iya, 90. Gokil berdua. Gua sampai terheran-heran, gila. Ya, dia berdua tuh dulu ngulik software dari zaman Cakewalk, Sonar, ya kan? Iya. Anjir, Sonar. Sonar. Iya, beneran, Gua kayak Cakewalk, Sonar. Sonar, Fruity Loops. Oh, Fruity Loops. Fruity Loops belum jadi kayak sekarang tapi. Iya. Iya. Ya, Fruity Loops sekarang canggih banget ya. Canggih Itu banget. nama-nama software ya. Atau bisa Jangan ya nih ya. bisa Google. Tapi gue dulu ngalamin sih. Oh, Dulu iya. ada bokap gue tuh jadi ini. Impiannya kayak tadi kan dia bilang di studio. Pengen suatu saat tuh ngambil studio di rumah. Kalau udah beli PC, terus beli CD, itu ada Sonar, terus ada gitar pro, terus Oh, iya, ada iya, Fruity iya, Loops, iya, ada iya. macam-macam. Iya. Nah waktu itu pun gue nggak ngerti karena bahasa Inggris. Jadi kayak ternyata ya itu tugas kalian. Ini gila nih dua nih. Gokil. Karena dari musisinya ya, kalau gue ada ini ngomong aja ya. Nah kalau gue tapi melihat excitementnya yang beda. Excitementnya tuh kalau gue sebagai penikmat musik nih, zaman dulu orang rilis pertama kali cuma di radio sama TV. Jadi kita nungguin, itu excitement yang menurut gue hilang ya. Nungguin terus kalau lo nggak punya udah keluar rilis misalnya kaset atau CD-nya kita harus beli. Tapi kita kalau nggak punya duit nggak bisa beli. Jadi kita cuma dengerin di radio doang gitu. Jadi menurut gue excitement yang hilang sebenarnya kayak gitu. Beli bajakan dong. Iya. Itu solusi juga ya. Pada zaman itu, Musisi stres. Aduh, dibajak lagi ya. Tapi bener, Tapi kalau excitementnya hilang menurut gue. ketika ya, lu denger di radio tuh langsung telepon rumah kasih tahu gitu bener-bener Puter gitu. iya sampai lagu kita diputar gitu sekarang kayak ya Tapi beda sih bisa menurut on gua. demand. Sekarang zamannya on demand. Iya, On iya, demand. iya. Makanya excitement Orang nggak itu orang agak terserah beda. gitu. Kalau dulu kan misalnya lo mau denger lagu itu diulang-ulang harus beli kaset atau CD-nya. Sedangkan kalau lo nggak punya kaset atau CD-nya ataupun lo nggak beli bajakannya, lo harus denger cuma di dua media itu kan gitu. Paling seringnya radio lah ya. Jadi pas lagu itu lagi diputar kita langsung pasti gedein semua nyanyi di gitu beda. Maksud gue agak beda di situ timingnya sih gitu ya. Jadi overpower ya. Excitementnya di situ. Ada yang overpower aja nih ya. Iya. Beberapa perusahaan overpower gitu. Monopoli lah. Menguasai Monopoli semua lah. gitu. Iya. Kalau sekarang nggak Gitu bisa. ya. Kalau sekarang nggak bisa. monopoli bahasa. Sekarang tidak ada monopoli gitu. Sekarang kan on demand semua. Nggak, yang menarik kalau sekarang itu lo panjang cara mendistribusikan apa namanya Musik. musiknya itu beda banget gitu. Dulu kan TV, radio lagi. Sekarang tuh ada YouTube, media sosial, ada apa namanya? Sudah pecah-pecah kan? Iya, sekarang? pecah-pecah. Ada website, ada ini, ada banyak macam lah. Bisa dibilang kayak 360 lah. Kayak lo cuma nggak bisa ngandelin satu source doang gitu, satu platform doang nggak bisa. Jadi tantangannya di situ untuk apa ya? Apalagi kita sebagai musisi. Jadi ya itu harus ngikutin juga nih sekarang yang lagi Ambisinya pada perkembangannya seperti apa sih? Pada kumpul di mana nih Iya. marketnya? Nih, kalau bisa dibilang musisi harus cuma bikin karya doang, menurut gue sih
Itu eranya udah lewat ya. Kalau sekarang harus tahu, harus belajar juga gitu ya. Ya kayak kita gini juga mestinya kita juga harus belajar dengan adaptasi sekarang karena kan otomatis yang mendengarkan musik juga kan udah berubah habitnya gitu kan. Bahkan kayak behavior udah berubah gitu kan. Semua kadang udah bikin playlist masing-masing, kadang cuma dengerin bisa langsung forward cepetin gitu. Jadi maksudnya habit mereka udah beda. Makanya kan kayak ada yang cuma dengerin 30 detik, 15 detik kayak gitu. Jadi emang udah harus diadaptasi juga sih. Kita nggak bisa ngelawan, ya namanya sebuah evolusi, berarti kayak gitu sih. Perkembangannya pesat banget. Gila. Kalau tadi lo ngomong konsisten, itu adalah sebuah sebuah kata-kata yang di highlight lah. Gitu. Kenapa pas Ubay masuk kita nggak langsung bikin album, lagu banyak segala macam. Sebenarnya kita bikin juga gitu. Tapi balik lagi namanya konsisten itu kan butuh adaptasi dari Ubay yang mulai nyanyi sendiri masuk ke Niji, akhirnya kita beradaptasi sama-sama gimana cara nyatuin frekuensi juga. Walaupun off-air tetap jalannya dengan katalog lama yang akhirnya selama 6 tahun itu kita diskusi, kita saling udah sama satu sama lain tahu beradaptasi, akhirnya jadilah si New Chapter itu yang akan dirilis 2025 adalah album kita ke-6 Manifestasi Hati gitu. Jadi adalah hasil racikan kami selama bisa dibilang perjalanan 6 tahun bareng ya. 6 tahun bareng, akhirnya kita berjalan lagi dengan kata-kata New Chapter. Manifestasi Hati itu adalah album kita yang ke-6 setelah 6 tahun sama Ubay. Masih 6 personil dan ini album ke-6 kita, Manifestasi Hati. Jadi sebenarnya waktu kita ngalamin ada yang pergantian pemain ya, substitute itu. Jadi saya juga sebenarnya research juga sebenarnya. Apa yang pergantian vokalis itu, apa yang bikin mereka berhenti, apa yang mereka bikin gagal, apa yang sukses. Nah itu dipelajari sebenarnya di research. Artinya ada beberapa hal yang memang banyak orang tidak mau melewati proses gagalnya dulu, tapi begitu udah gagal ganti lagi atau stop proses itu. Nah kita enggak, dari mulai harga, dari mulai musik, cara nyanyi, semua lagu-lagu kita coba akhirnya ini formulanya seperti ini. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan baru tapi rebranding aja sebenarnya. Rebranding dengan kisah perjalanan yang baru, karena kita sebenarnya bukan tipe band yang udah nanti bakal ada reuni, kayaknya enggak. Kita lihat ke depan dengan kisah yang baru, go gitu. Itu aja sih sebenarnya. Intinya gitu, transformasinya tuh gitu. Oke. Transformasi Rebranding. Chapter itu adalah ibaratnya New Chapter adalah rebranding perjalanan kami sekarang gitu. Makanya kalau misalnya dilihat di Instagram tuh terakhir ada beberapa postingan minggu lalu, hai kami band baru. Maksudnya inilah transformasi kami lah gitu. Buat dari segi kita rilis logo di Lala Song itu kita bilang ini baru nih gitu. Terus warna-warna kita juga gitu. Jadi supaya maksudnya yang sebelumnya itu menjadi sebuah legacy lama aja, katalog lama kita, tapi yang kita yang sekarang ini nih gitu, moving forward gitu. Brand kali ya, penyegaran brand aja sih sebenarnya. Tapi kan brandnya tetap sama, rasanya sebenarnya tetap sama, cuman penyegaran brandnya di beberapa lini diperbarui, dibikin fresh seperti itu aja sih. Karena biar relate sama market yang kita tuju sekarang gitu, itu aja. Kalau kayak gue sih ini kayak pas gitu loh, album perjalanan gue menuju 6 tahun, terus tadi di Niji juga album ke-6, terus personelnya juga masih 6, jadi kayak 6 gitu. Jadi kayak pas gitu kan. Walaupun sebenarnya kita rilis sebelum album ini tuh lagu udah banyak ya, ada 6 single. 6 single, terus kenapa yang 6 single ini tidak dimasukin ke album yang baru? Karena itu adalah perjalanan. Biarin aja jadi bagian perjalanannya kita. Karena yang album sekarang itu yang di Manifestasi Hati yang akan rilis 17 Januari 2025, ini benang merahnya di 10 lagu ini sih. Gitu. Karena mulainya juga dari awal lagi kayak rasanya tuh di sini kita semua balik lagi nulis lagu gitu. Semuanya nulis lagu, store materi dengan benang merahnya si Manifestasi Hati itu lah gitu. Dan kalau gue ngerasain, kalau tadi tanya transformasi ya, menurut gue yang bertransformasi itu adalah vokal gue. Ketika gue masuk Niji tuh, gila, gue pertama kali nyanyi lagu-lagunya tuh belum yang gue ngerasa aduh gue belum ngeband banget nih. Kayak apalagi gue basically emang solois. Yang gue dengar tuh bukan black lagu-lagu music ya. Ya hampir beda, hampir beda genrenya gitu. R&B, jadi
nggak apa ya, beda lah feelnya ketika sekarang nih harus ngeband ya. Jadi gue banyak belajar lah dari mereka, kayak gue mencoba apa ya, research gitu kan. Gue perlu referensi kayak gimana sih biar lebih apa namanya, lebih dapat gitu kan. Terus akhirnya ya selama dari tahun 2019, 2020, 2021 tuh gue baru ngerasa berubah itu di 2000 berapa ya? 20, 21, 22 lah ya. Abis COVID ya, inilah, pokoknya kita nggak manggung gitu. 23 lah. Jadi 22. itu gue mulai berasa, ini ya, gue baru dapat feel, ngeband tuh ternyata gini, kayak presence lo di panggung, terus cara gue nyanyi, cara apa ya, apalagi kan kalau di stage gitu kan, gue nih represent dari mereka gitu kan, gue di depan, gue yang bener-bener komunikasi langsung sama, mereka kan main instrumen ya, main musiknya, jadi gue yang berkomunikasi langsung sama penonton, dan itu yang akhirnya ternyata gini ya, cara berkomunikasi sama pendengar kita, sama yang datang ke acara itu gitu. Jadi gue baru dapet apa ya, kayak connectionnya, terus feeling emotionnya, terus cara lagu sedih itu berarti gue juga harus bisa rasain gitu. Bukannya berpura-pura ya, tapi kan lo kan harus masuk ke dalam lagu itu, in the zone sama apa yang lo bawain gitu kan. Dan gue merasa transformasi gue mulai apa ya, mulai berganti, mulai berubah lah. Walaupun prosesnya nggak cepet lah, tapi gila gue happy, gue seneng ternyata bisa ngerasain namanya ngeband tuh kayak gini. Dan di album ini gue akhirnya bisa juga nulis lagu gue store 1 lagu, ada lirik juga di situ. Dan gila ya, gue dikasih kesempatan kan gini ya, gue belum pernah punya album sebelumnya, gue cuma rilis EP, rilis single sebelum Mama Niji, tapi sekarang akhirnya gue punya ngerasain ternyata gini ya, punya satu full album. Lagunya nggak cuma 6 lagu lebih gitu, ada 10 lagu di sini. Terus ngerasain apa ya, kayak store materi, rubah-rubah. Namanya album kan prosesnya nggak cepet ya. Ini lumayan berapa lama gitu ya? Kalau ngerjain produksiannya ya 1 tahun. Tahun lebih lah. Iya. Kalau dari ngumpulin mah udah lama sebenarnya. Tapi kalau produksi intensifnya 1 tahun lah kurang lebih. Gitu. Ngerasain rombak lagunya lagi, aransemennya lagi, terus ternyata ini ya, balik ke playground kita lagi. Namanya musisi kan ya harusnya sih kayak gitu ya, gak cuman yang terima master recording gini aduh kelar rilis, itu enggak. Kalau gue sekarang ngerasainnya from scratch ya. Pelan-pelan. Ya itu yang maksud gue, yang musisi banyakan tuh kalau udah misalnya ada kejadian ganti personal, ganti vokalis, karena mungkin namanya udah established, dia mungkin nggak mau research, nggak mau lihat lagi. Kalau kita bener-bener kita ngalamin proses dari awal nih, ubah itu relate-nya misalnya lagu lama nih, kan nggak mungkin kita pelak-pelakan lu pokoknya bawain aja kayak seperti yang lama, kan nggak gitu juga. Kayak kita bikin Niji live version karena biar relate sama ubah gimana nih, biar dia nyanyi lagu lama pun enak gitu ya. Nah itu yang emang banyak orang tuh tidak paham juga sih sampai dipikirin segitunya buat kenyamanan orang barunya tersebut gitu. Sebagai playernya pun behavior mainnya juga kita sesuaikan. Beda. Which is ya menghasilkan sesuatu yang lebih baru ya, exciting. Walaupun lagu lama rasanya beda gitu ya. Ya gue kadang suka kesel gitu kan sama orang yang bawain lagu lama. Ya gimana orang lagunya memang itu gimana kayak lo baca gitu ya. Itu pengennya pengennya gini loh, kayak ya lagu lama, katalog lama itu it's our gitu. Lagu lama tuh it's our legacy. Jadi ngapain lo nggak bawain? Orang nungguin buat nyanyiin lagu itu, gimana buat bangkitin semangatnya lagi gitu kan, terus lo nggak bawainnya ngapain gitu kan? Maksudnya ya gue sih sekarang ngerasa gimana ya, agak ini ya, dulu mungkin gue kesel sama orang-orang yang suka komen kayak gitu, tapi sekarang ya udahlah, namanya juga mau cari validasi, cari pembuktian.
men sebelum gue gabung di Niji udah terbukti gitu. Mau cari apa lagi? Kalau membuktikan menurut gue ini udah bukan di fase yang cari pembuktian, cari validasi lagi. Tapi ini adalah proses dimana ya ini 6 tahun perjalanan. Dia ini mau ngasih lihat nih, mau ngasih dengar ke teman-teman di luar sana ya, buat para pendengar musik di Indonesia. Ini adalah color kita yang baru gitu. Dan gue merasa di lagu-lagu ke-10 lagu ini gak ada yang mirip sama lagu-lagu lama Niji gitu. Ini sorry ya, gue liatin dulu lagu-lagu Niji itu adalah 1-2 yang ini mirip sama lagu ini mirip sama lagu yang di album sebelumnya. Tapi gue ngerasa 10 lagu ini benar-benar kita nge-craftingnya itu prosesnya tuh nggak cuman dalam ini ya, nggak cuman dalam musiknya doang ya. Maksudnya per person pun tuh gila men. COVID itu adalah cara kita akhirnya survive masing-masing. Kan di sini semua udah punya keluarga. Jadi itu terbukti ternyata kita masih bisa jalan bareng-bareng gitu loh, dari Andrew, dari Rama, dari gue, dari Randy, dari Adri, dari Ariel pun tuh nggak mungkin lah, semua orang pasti punya problem, punya masalah. Cuman kita balik lagi, Niji ini adalah sebuah rumah. Niji ini adalah sebuah keluarga yang memang harus harus hidup, harus bisa bertahan gitu walaupun banyak tantangan, rintangan dan cobaannya gitu, tapi ya kita harus tetap jadi satu gitu. Nah, dari situ ya ini terwujudlah manifestasi hati ini. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi impian kita, dan apa yang menjadi target-target goals kita ke depannya tuh semua terangkum dalam 10 lagu di album ini. Gue yang jawab. Iya. Itu nih semua itu nanti kita tambahin. gue. Oke, sip. Ya sebenarnya sih kalau yang namanya musik itu kan makin banyak kita bikin karya, jadi kita bukan yang nggak ada niatan untuk kayak sekali bikin orang pada suka, enggak, kita tuh benar-benar nerusin karya ini, nerusin legacy. Toh yang lama juga nggak kita buang. Bener kan? Iya, betul. Kita tetap mau bawain yang lama, karya kita tetap bangga dengan karya yang udah kita buat semuanya gitu. Jadi semua karya Niji mau yang lama mau yang baru tetap itu kan karya kita. Jadi kalau dalam hal ini rebranding di musik tuh bukan melulu soal ini yang baru yang lama ditinggalin, enggak ada masalah enggak. Jadi karena memang kita based on pure excitement. Jadi excitement sama kita mau ngeliatnya ke depan aja deh gitu. Kita nggak mau ngeliat kanan kiri, depan belakang. Ya kanan kiri tetap lihat, ntar lu nabrak dong. Enggak, kita nggak butuh validasi orang, benar nggak? Jadi kita nggak butuh validasi, misalkan albumku bagus nggak ya? Kalau gue bilang albumku bagus lah, Niji gitu. Nah kita kan, cuman orang suka apa enggak, ya itu kan tergantung rezeki balik lagi. Ya kan, ada orang yang satu lagu hits, abis itu lagu kedua ketiganya enggak, itu kan benar-benar rezeki. Berarti dia manggung dari satu lagu itu rezeki dia. Jadi ya rezeki aja sih gitu. Sebenarnya rezeki kalau misalnya memang pada saatnya memang orang-orang semua berjuta-juta orang ini sepakat album ini disukai dan bagus, alhamdulillah. Kalau enggak bikin lagi, bikin lagi gitu. Ya buat rebranding pun tuh gue ngerasain banget sih, kayak itu tadi satu transformasi vokal gue, terus akhirnya gue bisa lebih klop lagi sama anak-anak, terus gue bisa di panggung itu ngaruh di panggung loh. Dulu ketika pertama kali gue 2019 ya. Itu beda banget. Maksudnya lo kalau emang penasaran lo bisa cek deh di YouTube di ini, ketika kalau penasaran aja, kalau mau ngebuktiin gitu kan. Gue beda cara gue di panggung beda. Gue aja ngomong aja susah. Gerak aja susah. Gue lompat nih, kaki gue tuh berat banget gitu loh. Tapi sekarang alhamdulillah kayak ya itu dia. Brand itu kayak perjalanan pun nggak mudah kan. Namanya ini ada 6 kepala nih. Lo bayangin aja 6 kepala kita yang hubungan suami istri atau pacaran deh, 2 kepala aja bisa pecah gitu rasanya kan. Lo bayangin ya, ini ada 6, ada Andrew, ada Rama, ada gue, ada Ariel, ada Randy. Dihitung 2 lagi kan. Karena Randy lagi ada. Iya, itu kayak itu sebuah rebranding ini menurut gue sebuah proses. Kita pengen ngasih tahu, ngasih dengar ke teman-teman di luar sana kayak ya ini kita yang sekarang gitu. Ini our new chapter. Ya walaupun sebenarnya udah dari 2019 ya. Tapi kan mungkin banyak lah yang belum tahu dari Indonesia, jutaan warga tuh yang nggak tahu gue gabung di Niji kan juga banyak lah. Mungkin
baru berapa persennya kali dari Indonesia gitu kan. Tapi ya ini tetap harus ini harus tetap jalan menurut gue, karena ya gue gila udah 6 tahun terus kayak ini sebuah penanda perjalanan gue sama anak-anak sih. Jadi nggak yang harus Niji sekarang udah ini cuman mau ngasih statement aja, meneruskan kayak kita toh juga nggak ninggalin lagu-lagu lama Niji gitu. Ngeband tuh susah loh, makanya sekarang banyak yang solo kan. Iya. Yang ngeband kita aja udah. Iya. Yang lain solo saja. Ngeband tuh susah, udah kita aja udah. Jadi kita Band susah. Main tuh susah. Ngeband tuh susah. Susah loh. Gue walaupun dulu ya, maksudnya gue ngerasa penerimaan ya namanya ganti vokalis itu emang berat sih. Ganti vokalis, ganti ibarat itu kayak apa ya? Ganti muka kan, operasi wajah gitu kan. Itu susah, tapi gue ngerasa setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun menuju 6 tahun ini kayak makin kesini sama Tuhan tuh kayak dipermudah gitu. Dibukakan jalannya, kayak ibaratnya tuh kerannya nih yang tadinya mungkin macet. agak seret macet gitu, sekarang kayak dikencengin gitu. Gue ngerasanya gitu sih. Penerimaan orang-orang terhadap gue di band ini juga lebih orang udah nggak peduli gitu. Orang yang penting sekarang mau having fun, mau datang, mau emang nonton Nijinya, bukan perkara sekarang vokalisnya siapa sih, kadang ada juga yang akhirnya ternyata ganti. Gue kan selalu ngamatin ya, kayak ya cek nggak apa-apa lah ya, buat research kan penting kan. Jadi ternyata itu beda banget tuh. Jauh banget. Lo lihat komen di YouTube, lihat di TikTok, di X, di Instagram. Itu gue bangga gitu, kayak ternyata orang-orang yang tadinya mungkin gak suka sama Niji yang sekarang udah mulai ada hasilnya terbuka gitu loh. Maksudnya dibukakan pintu hatinya gitu kan. Jadi yang kita kerjain tuh nggak sia-sia loh. Yang kita kerjain ini memang membuahkan hasil gitu. Hasilnya apa? Sebulan 11 sampai 15 kali manggung tuh. Alhamdulillah. Amin. Itu data yang emang real di luar sana. Jadi ya gitu seperti yang ngomong sih. Orang udah nonton Niji aja gitu. Sebenarnya sih kuncinya dari semua ya. Tadi konsistensi Konsistensi itu highlight banget. Apapun itu yang kita kerjain, emang kita pekerjaan musisi ya tadi. Konsisten, kita juga dari perjalanan Ubay masuk sampai hari ini konsisten. Ubay juga konsisten mengembangkan dirinya sampai akhirnya orang tahu gitu. Bahkan nggak banyak juga ya beberapa, kayak misalnya kita main di beberapa tempat, apalagi mostly ya pensi sama tempat kuliah, mereka taunya tuh Niji ya sekarang Ubay gitu, karena generasinya udah beda gitu. Kalau misalnya mungkin yang kayak tadi Ubay cerita di compare atau apa, zaman dulu kan ya maksudnya kita bergerak sudah hampir 17 tahun, di 17 tahun baru ada perubahan Ubay masuk. Mungkin yang taunya zaman dulu yang dulu yang baru tuh kayak baru ngahnya baru gimana gitu, baru sekarang ini gitu. Karena ya biarin aja kan, akhirnya maksudnya yang negara kita juga berkembang juga kan gitu. Bukan hanya orang dulu, tapi kan sekarang juga. Ingat bro, manusia tiap hari lahir. Di Indonesia tiap hari ada yang lahir gitu. Jadi gitu aja. Jadi yang kita buat itu ya berdasarkan hati kita ini gitu. Jadi ya harus terus gerak. Soul feeding kita harus di feed gitu, di feednya dengan bikin karya, terus konsistensi kita juga berada di mana-mana tetap berjalan. Jadilah begini gitu. Bahkan kayak yang lucunya baru aja beberapa hari yang lalu kita main di Samarinda sebuah pensi itu udah mulai ada yang datang pakai baju ketek terus tato temporary. Udah mulai cosplay Ubay. Tapi dia harus ngomong gini, pakai tatonya temporary aja ya, jangan asli ya. Soalnya awal-awal gue dulu gitu tuh. Akhirnya rata bener. Jangan awas Awalnya coba-coba ya. Iya maksudnya. Awalnya coba-coba. Udah mulai tuh, kayak misalnya kalau di sekolah, di kampus-kampus datang untuk ketekan, pakai baju temporary gitu. Bahkan kemarin tuh udah niat sendiri bikin merchandise baru versi mereka ya. Keren lagi. Need money for Niji 2025 ya. Iya gitu. Jadi mereka udah sampai kayak gitunya juga. Jadi terus kalau tadi riset data kayak udah banyak
mentionnya tuh Niji Ubay. Berarti kan maksudnya ya itu ya hasil konsistensi kita terus bergerak sih gitu. Gitu. Kalau misalnya yang belum tahu tuh rata-rata yang usianya mungkin sudah ke usia kami atau kan di atas kami udah ngikutin lagi kan mereka hanya nyanyi katalog lama gitu. Kalau dulu kan soalnya pusat informasi balik lagi cuma di radio sama TV ya kan sering banget kita kalau ketemu orang masih orang yang ibaratnya nontonnya masih TV kok udah lama ya nggak muncul di TV ya gitu. Itu kan kata-kata yang konservatif banget ya sekarang ya gitu. Padahal di TV udah nggak perlu gitu. Sekarang maksudnya kita bisa berada di platform mana aja sih gitu. Betul. Gitu sih. Showcase pengen sih gue. Manifestasi hati itu banyak banget plannya ya. Tadi seperti turunannya banyak ya. Kata transformasi, new chapter. Jadi semuanya tuh sampai banyak plan barunya gitu yang sebelumnya kita belum pernah rencanakannya. Ini kayak well prepared banget dari segi kita mau ada merchandise, kita mau ada showcase juga, kita mau bikin tadi misalnya keluarin di vinyl itu udah banyak banget udah menjadi sebuah udah menjadi wacana-wacana kita gitu ya. Karena ya kebetulan juga kayak sekarang nih tempat baru kantor juga ada gitu. Jadi maksudnya jadi banyak hal yang kita mulai lagi ini gitu sih. Jadi banyak wacana di 2025 ini sih paling yang tapi terdekat itu bukan di Indonesia ya. Jadi kita tanggal 2 Februari besok main di KL di Asiata Arena itu kapasitas 12.000 orang yang udah 90% tiketnya sold gitu. Jadi itu sebuah gebrakan baru kita di 2025 ini sekalian juga ya bisa dibilang merayakan 23 tahun Niji sih di sana gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diaplikasiin di Indonesia juga gitu, entah bikin konser, entah bikin showcase apa gitu. Jadi banyak sih yang memang jadi wacana-wacana kita gitu. Semoga lancar ya guys. Amin. Semoga lancar ya. Tapi benar luar biasa sih menurut gue di album ini nih Manifestasi Hati kita jadi banyak mempekerjakan orang. Jadi sekarang ada di Niji pun ada creative director, ada tim sosmed juga ada, terus ada desainer kita juga ada beberapa gitu kan. Jadi gila ini bener-bener gue yakin sih mereka pun belum pernah ngerasain karena kita sekarang punya kantor, kita punya ibaratnya kita punya company yang baru gitu loh. As a Niji, as a brand tuh kita punya sesuatu gitu, nggak cuman ngeband doang bro. Kalau lu cuman ngeband, nggak cuma nama ya. Gue bilang sama anak-anak gue nggak mau jadi musisi yang cuman manggung tiap bulan. Kita harus aimnya harus high gitu loh. Jadi kayak lo punya kantor, punya karyawan, punya Oke, tadi gue bilang sih ya intinya musisi sekarang nggak boleh cuma ngeband doang. Jadi emang harus develop lagi sih apa yang zaman sekarang kayak ngikutin perkembangan zaman. Lo punya apa gitu, bisa tadi punya perusahaan atau kantor, tapi ya itu untuk perkembangan brandingnya tuh tetap berjalan sih, itu aja. Kan kalau di zaman dulu taunya cuman manggung buat album, udah gitu. Tapi sekarang di dunia yang beda sekarang sih banyak banget lah. Kita harus belajar kayak sekarang ini nggak cuman pekerjaan musisi, konten kreator lah. Konten kreator kan nggak cuma sebagai konten kreator juga ya. Jadi dia berpikiran panjang juga ya. Begitu juga pula yang harus dilakukan sama musisi sih gitu. Beradaptasi dengan zaman gitu. Tapi jadi asik kan. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu tuh kita pikir lagi, kita obrolin lagi kayak kita mau bikin ini. Nggak cuma dari gue. Jadi ya dari kita berenam nih. Dari kita berenam dan dari tim-tim yang lain itu harus sepakat nih kalau kita ngerjain ini apa nih, mau mencapai apa nih, KPI-nya kayak gimana nih, terus dari album ini mau ngeluarin merchandise apa nih. Jadi kita udah benar-benar pikirin gitu, nggak yang kalau tadi lu nanya di fase apa atau di titik apa sekarang, kita sekarang di titik yang lebih dalam pendewasaan, terus nggak ngaco gitu loh, nggak yang suka-suka hati kita mau ngambil langkah kayak gimana, bener-bener dipikirin, bener-bener happy-nya di situ. Iya, harus mengakomodir dari semuanya tuh harus satu suara gitu, nggak yang sembarangan gitu. Karena ya itu dia treat your band as a brand. Jadi kayak gue nggak mau nih Niji yang sekarang tiba-tiba ada apa keluar di sana yang beda sama apa yang kita sepakatin gitu ya, nggak inline gitu. Karena ya menurut gue sekarang apa-apa harus kita
pikirin lagi 2 kali 3, bahkan lo harus berkali-kali untuk mikirin itu gitu. Iya, sekarang well plan lah ya. Iya. Rapi. Ini mengutip Randy ya, kalau kata Randy, plannya apa nih? Ya kita plan-plan sukses aja. Pelan-pelan Kalau misalnya plan-plannya apa ya? Plan-plan sukses. Dia berhasil lagi. Lagi pagi dia WA gue cuman, Dek, sorry ya, gue nggak ikutan hari ini jadwal bentrok. Iya, tapi titip yang lucu-lucu. Berhasil. Berhasil dia. Gue berhasil. Yang lucu-lucu. Kan dia kan kita kalau suka ngobrol gitu, aduh plannya gimana ya? Terus tadi kan suka bercanda kayak, ya udah kita plan-plan sukses aja. Tapi kan harus disiapkan. Iya, benar. Ya kita tetap buat tetap buat manggung karya sih. lagi sih. Tetap manggung sih. Kan tadi gue bilang kita nggak nyari pembuktian, nggak nyari validasi, kita cuma ngasih tahu nih ini tuh kayak album perjalanan kita selama 6 tahun loh. Kayak ya lu mau dengerin mau enggak ya terserah lu. Kayak kita ngeband mah tetap ngeband, kita menghibur orang tetap menghibur orang. Bikin lagu. Membuat kayak gue aja udah nyiapin ini list buat next album gitu loh. Jadi kayak ya jangan berkutat di sini, kayak kita harus move on terus kan. Karena udah jadi peran dan purpose, gue rasa yang lo bilang barusan itu nggak ada di kamus. Iya, jadi enjoy aja gitu. Apa? Izin.